Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas metode manajerial mengenai penetapan harga dalam praktik. Dengan beranggotakan saya sendiri, Wirata Ningsih, Vina Nadia, dan Adi Kurniawan. Pendahuluan. Harga produk merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan. Karena terkait strategi perusahaan untuk dapat bertahan hidup dan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan harga produk merupakan komponen yang mempengaruhi secara langsung terhadap laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Penerimaan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang akan diminta oleh masyarakat. Semakin tinggi harga suatu produk, maka masyarakat cenderung untuk membeli produk tersebut. Dari sudut penawaran atau dari sudut pandang produsen, penentuan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini terkait dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan pada kondisi ini, maka penetapan harga suatu produk juga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya total perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba perusahaan. Penetapan harga dalam praktik ini adalah penetapan harga suatu produk setelah proses penentuan harga pricing proses decision, di mana praktekkan langsung dalam transaksi jual beli. Metode dalam menetapkan harga jual produk ini ada dua. Yang pertama, metode pendekatan marginal, di mana pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, metode pendekatan markup. Markup sendiri adalah salah satu metode penetapan harga yang paling sederhana dan paling umum diterapkan dalam dunia bisnis. Pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan harga jual atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk. Dengan melakukan markup, dapat didapatkan margin atau tingkat keuntungan awal atas barang yang mau dijual. Harga markup sendiri ditetapkan untuk menutup biaya tidak langsung dan laba rugi perusahaan. Berikut adalah kurvanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode margining pricing pada ketidakpastian terdapat tiga macam, yakni yang pertama penggunaan taksiran kurva permintaan dan MC. Metode ini menggunakan taksiran fungsi permintaan untuk menentukan penerimaan marginal atau MR. Jika diasumsikan biaya marginalnya konstan pada kisaran output tertentu, dengan menetapkan MR sama dengan MC, perusahaan dapat menentukan jumlah produk dan harga produk. Yang kedua, penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC. Metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk. Rumus elastisitas yakni E sama dengan DQ atau DP dikali P atau Q dapat digunakan untuk mencari slope kurva permintaan. B sama dengan DP atau DQ. Yang ketiga, penggunaan taksiran biaya pada penerimaan inkremental. Jika permintaan akan suatu produk sudah diketahui, maka perubahan jumlah output yang diminta akan menyebabkan perubahan harga produk tersebut.
Slide selanjutnya. Penetapan selanjutnya, penetapan harga jual dengan rule of thumb paling umum dengan cara markup pricing, di mana markup pricing juga dikenal sebagai cost plus pricing, adalah cara penetapan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung. Faktor-faktor utama yang menentukan persentase markup adalah biaya tetap rata-rata dan laba yang diharapkan. Dalam praktek metode markup berdasarkan atas, yang pertama, besarnya tingkat markup dapat dibuat dalam kisaran tertentu. Tingkat markup dengan persentase tetap akan memaksimumkan laba selama kurva permintaan bersifat isoelastis. Yang ketiga, dalam keadaan inflasioner, tingkat markup harus disesuaikan dengan tingkat perubahan pendapatan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penetapan harga dalam pasar mapan. Ada 6. Yang pertama, strategi posisi atau harga positioning. Yang kedua, strategi harga lini. Yang ketiga, penetapan harga untuk menduga kualitas. Yang keempat, penentuan harga produk dalam satu paket. Selanjutnya, potongan kuantitas. Dan terakhir, penetapan harga promosi. Penentuan harga dalam pasar mapan. Yang pertama, strategi promosi harga atau pricing position. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. Yang kedua, strategi harga lini. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada laba tambahan yang melekat pada suatu produk atau markup berdasarkan pada elastisitas permintaan produk. Penetapan harga untuk menduga kualitas. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada asumsi sebagai besar masyarakat yang cenderung harga suatu produk akan mencerminkan kualitas produk tersebut. Selanjutnya, penentuan harga produk dalam satu paket. Yakni penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada penjualan beberapa produk secara bersama-sama. Selanjutnya, potongan kuantitas, di mana penetapan harga pada potongan kuantitas ini lebih ditekankan pada kuantitas produk yang ditawarkan. Yang terakhir adalah penetapan harga promosi, di mana penetapan harga pada metode ini lebih ditekankan kepada kegiatan promosi untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Penetapan harga pada pasar oligopoli. Oligopoli sendiri adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Praktik oligopoli biasanya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar. Dan tujuan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan oligopoli adalah sebagai salah satu penyebab persaingan harga di antara pelaku yang usaha melakukan praktik oligopoli. Umumnya terbentuk seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Selanjutnya, Oligopoli cenderung lebih condong pada harga-harga yang kaku, yang relatif jarang diubah. Kekakuan harga ini menghasilkan kurva permintaan yang kaku dan sampai sekarang diterima sebagai model oligopoli.
Model ini memperlihatkan dilema penetapan harga penjualan yang dihadapi para oligopolis bila suatu harga tercipta dalam industri. Perusahaan tidak dapat menentukan kurva permintaan perusahaan sebelum mengetahui respon terhadap perusahaan pesaing. Berikut ini adalah kurvanya. Jadi pasar kurva permintaan patah oligopoli. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.